Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Muhammad Ilham Jaya di channel ini. Di video kali ini kita akan berbicara atau kita akan membahas tentang media. Jadi ada dua hal yang akan kita bahas terkait media pada video ini. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan media? Baik itu pengertiannya secara umum ataupun dalam konteks pembelajaran. Kemudian kita juga akan berbicara tentang bagaimana contoh penerapan media di dalam pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Jadi yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan media? Jadi jika kita baca beberapa literatur atau sumber, maka banyak sekali pengertian media yang dikemukakan oleh para ahli, khususnya dalam hal terminologinya atau dalam segi pengertian media secara istilahnya. Akan tetapi jika ditinjau dari segi bahasa atau etimologi, maka kebanyakan para ahli itu sepakat bahwasanya media ini berasal dari bahasa Latin, yakni medium, yang berarti perantara atau pengantar. Saya sendiri berpandangan bahwasanya media ini secara istilah diartikan sebagai segala hal yang dapat menjadi perantara atau pengantar sesuatu. Misalnya di dalam konteks bidang pertanian atau perkebunan, tanah itu menjadi salah satu media tanam. Kenapa dikatakan sebagai media tanam? Karena dia menjadi pengantar, dia menjadi perantara bagi tanaman untuk tumbuh. Kemudian dulu, pada saat teknologi belum secanggih saat sekarang ini, media itu tidak hanya berbicara tentang alat atau sarana saja, akan tetapi manusia juga bisa menjadi sebuah media. Misalnya pada zaman kerajaan, di mana manusia itu bisa berperan sebagai media. Manusia bisa menjadi perantara atau pengantar pesan bagi raja untuk menyampaikan titahnya atau untuk menyampaikan pesan-pesan raja. Jadi pada zaman dulu manusia bisa menjadi media. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman, teknologi juga semakin canggih, maka pengertian media ini mengalami penyempitan makna, di mana dulu semua hal bisa menjadi media, akan tetapi pada saat sekarang ini media lebih diartikan sebagai sebatas sarana atau alat untuk memerantarai sesuatu, menjadi pengantar atau perantara sesuatu. Kemudian di dalam konteks pembelajaran, kita bagi menjadi dua paradigma. Kenapa terbagi menjadi dua paradigma? Karena makna dari pembelajaran itu sendiri itu telah mengalami pergeseran makna, di mana paradigma dulu menganggap pembelajaran itu adalah atau lebih dikenal sebagai proses kegiatan belajar mengajar, di mana guru atau pendidik itu memberikan materi ajar kepada peserta didik. Jadi komunikasi yang berlangsung pada dulu pada pembelajaran, pada paradigma pembelajaran dulu itu lebih kepada satu arah ataupun dua arah. Akan tetapi paradigma sekarang itu berbicara tentang bagaimana pembelajaran ini menjadi multi arah. Jadi bukan hanya pendidik yang bertugas untuk menyampaikan materi, akan tetapi peserta didik, antar peserta didik itu juga bisa memberikan materi ajar. Sehingga di dalam kaitannya dengan pengertian media tadi, pada saat ini paradigma pembelajaran pada saat ini itu mengartikan media sebagai suatu alat atau sarana yang digunakan di dalam menyampaikan materi ajar. Jadi tidak sebatas ada pengajar yang memberikan materi ajar kepada peserta didiknya. Meskipun ada perbedaan konsep antara perbedaan paradigma pembelajaran dulu dan paradigma sekarang atau paradigma kontemporer, tetapi masih ada kesamaan antara pengertian-pengertian itu, di mana media itu diartikan sebagai alat atau sarana. Kemudian selanjutnya kita akan berbicara tentang bagaimana contoh pemanfaatan media pembelajaran, khususnya di dalam pendidikan agama Islam. Jadi kita tahu banyak sekali manfaat yang diperoleh baik oleh seorang guru ataupun peserta didik ketika menggunakan media di dalam proses pembelajarannya. Manfaat terbesarnya adalah media ini dapat merangsang peserta didik untuk lebih aktif di dalam pembelajaran.
Kemudian peserta didik pun juga akan lebih memahami materi ajar apabila menggunakan media pembelajaran. Kenapa peserta didik menjadi lebih aktif? Ya, karena ini ada kaitannya dengan gaya belajar peserta didik. Jadi kita ketahui secara bersama bahwasanya secara umumnya terdapat 3 jenis gaya belajar. Ada peserta didik yang lebih mampu menyerap materi pelajaran ketika dia mendapatkannya secara visual atau dalam bentuk gambar. Ada juga peserta didik yang lebih memahami materi ajar jika mendengarnya secara langsung atau kita kenal sebagai gaya belajar auditori. Kemudian ada pula peserta didik yang lebih memahami materi pelajaran apabila praktek langsung atau gaya belajar kinestetik. Sehingga jika guru menggunakan media yang tepat, maka peserta didik pun juga akan lebih aktif di dalam pembelajaran. Kemudian kita masuk kepada contoh media pembelajaran di dalam konteks pembelajaran pendidikan agama Islam. Jadi di dalam madrasah, materi pendidikan agama Islam itu terbagi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama, mata pelajaran akidah akhlak. Jadi di dalam mata pelajaran akidah akhlak, guru dapat menggunakan media sederhana di dalam proses pembelajarannya. Media sederhana ini seperti papan tulis misalnya. Jadi kita ambil contoh materi pelajaran tentang akidah, di mana ketika akidah ini dijelaskan hanya secara lisan, itu tidak akan terlalu dimengerti oleh peserta didik misalnya. Sehingga jika menggunakan perpaduan antara penjelasan lisan dengan penjelasan tulisan melalui papan tulis, di mana seorang guru menggambarkan bagaimana diagram-diagram, bagaimana gambar-gambar atau bagaimana konsep dari akidah Islam itu sendiri di dalam bentuk diagram, maka itu akan lebih mampu dipahami oleh peserta didik. Kemudian contoh pemanfaatan media pembelajaran pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Jadi guru di dalam membelajarkan peserta didiknya dalam konteks mata pelajaran Al-Quran Hadis ini dapat menggunakan media audio. Kenapa media audio? Karena misalnya ada ayat yang akan disampaikan oleh pendidik kepada peserta didik, maka guru ini atau pendidik ini dapat menggunakan media audio. Dalam hal ini adalah MP3 terkait ayat yang akan dibaca, di mana seorang guru memperdengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh qari atau qari'ah, yang dimana sudah terjamin makhrajul ilmu tajwidnya, kemudian makhrajul hurufnya juga sudah benar, sehingga peserta didik pun dapat lebih memahami materi pelajaran Al-Quran Hadis yang disertai dengan tajwid tentunya. Kemudian dalam mata pelajaran fikih, media yang dapat digunakan oleh pendidik itu adalah media realita. Misalnya dalam hal materi pelajaran tentang jual beli, maka guru ini atau pendidik ini dapat mengajak peserta didiknya untuk terjun langsung ke pasar, misalnya pasar yang menerapkan prinsip-prinsip syariah di dalam jual belinya, sehingga peserta didik dapat lebih memahami materi fikih ini, materi jual beli ini secara komprehensif. Kemudian di dalam mata pelajaran sejarah peradaban Islam ini berbicara tentang bagaimana sejarah-sejarah Islam, sehingga media yang cocok untuk digunakan ini adalah media audiovisual, di mana contoh audiovisual ini adalah media YouTube misalnya, atau pendidik juga bisa menggunakan media animasi, membuat animasi yang berkaitan dengan sejarah apabila guru tersebut memiliki kapabilitas atau skill atau kemampuan untuk membuatnya, maka pembelajaran juga akan lebih aktif jika seperti itu. Atau pendidik juga bisa memberikan tugas kepada peserta didiknya untuk membuat animasi misalnya. Kemudian selain itu, pendidik juga bisa menggunakan media film di dalam memberikan pelajaran sejarah, karena pada saat ini sudah banyak sekali film yang berkaitan dengan sejarah-sejarah Islam. Akan tetapi jika menggunakan media film seperti ini, maka guru terlebih dulu harus memeriksa film tersebut apakah sudah sesuai dengan sejarah atau ada yang melenceng misalnya, karena ada beberapa film yang justru tidak sesuai dengan sejarah aslinya. Kemudian yang terakhir,
bagaimana contoh pemanfaatan media di dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam secara umumnya. Jadi di dalam sekolah-sekolah umum itu hanya dikenal mata pelajaran akidah, mata pelajaran pendidikan agama Islam saja. Jadi tidak terbagi menjadi akidah akhlak misalnya, fikih dan sebagainya, sehingga banyak sekali sub-sub materi yang ada di dalamnya, sehingga media yang paling cocok untuk digunakan pada mata pelajaran pendidikan agama Islam ini adalah media e-learning. Pada e-learning ini seorang pendidik atau guru itu lebih leluasa untuk memetakan materi yang ada di dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam, sehingga peserta didik pun juga akan lebih mampu mencerna materi yang begitu banyak, yang begitu beragam di dalam e-learning ini. Jadi mungkin itu pembahasan kita pada hari ini terkait media. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Selamat beraktivitas.